Perang Dunia Kedua tidak hanya membunuh jutaan orang, tetapi juga menghancurkan kota-kota indah mereka. Salah satu contohnya adalah Berlin, ibu kota Jerman, yang mengalami pengepungan oleh Sekutu Barat maupun Soviet. Kota ini mudah diserang melalui darat oleh Tentara Merah, hingga akhirnya hancur lebur dalam pertempuran Berlin. Dalam operasi Vistula Oder yang dimulai pada Januari tahun 1945, Tentara Merah Soviet dan pasukan Polandia berhasil merebut beberapa wilayah pendudukan Jerman hingga mencapai Sungai Oder. Setelah itu, mereka melintasi garis pertahanan Oder-Neisse. Saat itu, pasukan Soviet yang terlibat dalam operasi ini dibagi menjadi 3 front kekuatan. Front Belarusia ke-1 dipimpin oleh Marsekal Georgi Shulkov. Front Belarusia kedua dipimpin oleh Marsekal Konstantin Rokossovski. Front Ukraina ke-1 dipimpin oleh Marsekal Ivan Konev. Ketiga front Tentara Merah ini memiliki kekuatan sekitar 2.500.000 personel. Didukung oleh sekitar 180.000 tentara Polandia, mereka dipersenjatai dengan 41.600 artileri, 7.500 pesawat, dan 6.250 kendaraan lapis baja berbagai jenis untuk merebut Berlin. Jumlah pasukan yang dikerahkan mencapai 1 juta tentara dari Front Belarusia ke-1 dan Front Ukraina ke-1. Ibu kota Jerman ini dilindungi oleh sekitar 1 juta orang yang mempertahankan kota dari timur hingga barat. Sementara itu, pertahanan dalam kota Berlin hanya terdiri dari sekitar 85.000 personel, termasuk angkatan bersenjata, SS, polisi, serta milisi lokal. Pasukan ini juga diperkuat oleh sukarelawan anti-komunis dari berbagai negara Eropa untuk mengantisipasi serangan Soviet. Pertahanan Berlin dibagi menjadi 8 sektor, masing-masing dipimpin oleh seorang kolonel hingga jenderal. Distrik militer pusat kota dipegang oleh Jenderal Helmut Weigling, yang membawai sekitar 2.000 orang, termasuk pasukan Volkssturm milisi sipil yang berjumlah 800 orang. Pertempuran Berlin secara resmi dimulai pada 16 April tahun 1945 ketika Tentara Merah melancarkan serangan terhadap pertahanan Jerman di Seelow Heights, sekitar 56 km dari Berlin. Pertempuran ini berakhir pada 19 April, ketika para pembela Jerman yang masih hidup mulai melarikan diri ke berbagai arah, menyebabkan garis pertahanan kota menjadi terbuka lebar. Pada 19 April, setelah menghancurkan pertahanan Jerman, Front Belarusia ke-1 maju merebut Danau Strausberg dan wilayah sekitarnya. Keesokan harinya, 20 April, yang bertepatan dengan ulang tahun ke-56 Adolf Hitler, pasukan kejutan ketiga dari Front Belarusia ke-1 mulai membombardir Berlin dengan artileri untuk pertama kalinya. Serangan ini menyebabkan kepanikan di pusat kota Berlin. Pada 21 April, pasukan Soviet mulai mengepung Berlin. Front Belarusia kedua menyerang grup tentara Vistula dari sisi timur, sementara Front Belarusia ke-1 bergerak ke arah timur laut menuju kawasan Marzaha. Sementara itu, Front Ukraina ke-1 menyerang pusat grup angkatan darat Jerman hingga mencapai garis perbatasan Amerika di Sungai Elbe. Sekitar pukul 11.30 menit, artileri Soviet mulai menembaki pusat kota Berlin tanpa henti. Akibatnya, komunikasi antara markas besar Jerman dengan Angkatan Darat ke-9 terputus. Hitler, yang frustasi, menuduh para jenderalnya telah melarikan diri dari pertempuran. Pada 22 April, pasukan terdepan dari Front Ukraina ke-1 berhasil memasuki distrik selatan Berlin. Mereka terus bergerak maju, merebut wilayah vital seperti distrik Tempelhof dan pusat transportasi utama di Berlin. Tentara Jerman mencoba melancarkan serangan balik, tetapi mereka tidak mampu menghentikan laju Tentara Merah. Hitler lantang menyalahkan para jenderalnya. Pada hari itu, ia menyatakan bahwa perang telah kalah dan ia tidak akan pernah keluar dari Berlin. Tentara ke-12 menjadi harapan terakhir Hitler untuk membebaskan kota tersebut. Sore harinya, tentara pengawal ke-8 di bawah komando Jenderal Vasily Chuikov berhasil merebut wilayah vital, termasuk Witzenau, Storkow, Königs Wusterhausen, dan Falkensee. Pada malam harinya, mereka juga berhasil menguasai wilayah Oranienburg. Pada 23 April, tentara pengawal ke-8 menyeberangi Sungai Spree dan berhasil merebut wilayah strategis seperti Karlshorst, Weißensee, dan Oberschnewede. Sementara itu, pasukan kejut ke-5 di bawah Jenderal Nikolai Berzarin, bagian dari Front Belarusia ke-1, terlibat pertempuran sengit di sekitar kawasan Pankow, stasiun kereta Gesundbrunnen, dan Wedding. Menjelang tengah malam, pasukan kejut ke-5 mulai menyebar ke sekitar Taman Tiergarten. Pada 24 April, sekitar pukul 4.30 menit pagi,
Korps Panzer ke-56 Jerman melancarkan serangan terhadap posisi pasukan kejut ke-5. Namun, karena kalah jumlah dan persenjataan, serangan ini gagal total. Beberapa unit Jerman, termasuk divisi infanteri M. Saber dan sisa-sisa divisi Panzer Nordland, mundur ke dalam kota. Sementara itu, pasukan tank pengawal ke-1 di bawah Jenderal Mikhail Katukov bergerak melalui terusan Teltow. Di sisi lain, Angkatan Darat ke-9 Jenderal Theodor Busch yang mundur dari Siloheget berusaha menerobos kepungan Soviet di hutan Spree untuk bergabung dengan tentara ke-12. Upaya ini kemudian dikenal sebagai Pertempuran Halbe, di mana sebagian besar Angkatan Darat ke-9 dihancurkan oleh Tentara Merah dan sisa pasukannya melarikan diri pada 25 April. Di sisi utara, pasukan dari front Belarusia ketiga bertempur dengan unit Jerman di wilayah Spandau dan Brno. Sementara di timur, pasukan kejut ke-5 terlibat pertempuran sengit di Lichtenberg dan Alexanderplatz. Di selatan dan tenggara, tentara pengawal ke-28, bagian dari tentara pengawal ke-8, bersama dengan pasukan tank pengawal ke-1 bertempur di Tempelhof dan Deuk-Elelen. Pada 26 April, tentara ke-12 yang dipimpin oleh Jenderal Walter Wendt bergerak menuju Potsdam dalam upaya mencapai Berlin. Namun, mereka terlibat pertempuran dengan pasukan tank pengawal ke-10 di sisi selatan kota. Dalam pertempuran ini, tentara ke-12 harus menghadapi berbagai unit Soviet, termasuk pasukan anti-komunis Prancis dan legiun asing dari Belanda serta negara-negara lain. Pada 27 April, Korps Senapan Pengawal ke-28 berhasil menembus pertahanan Jerman di wilayah Nikolae dan merebut kawasan penting seperti Kurfürstendamm serta terusan Landuar. Sementara itu, pasukan tank Soviet mencapai kebun binatang Berlin dan menghadapi perlawanan sengit dari unit artileri Jerman. Pada 28 April, tentara ke-12 melancarkan serangan dari arah barat daya menuju Berlin. Pertempuran sengit terjadi di Danau Stuyloce dan wilayah Potsdam. Pada hari itu, sekitar 25.000 orang dari Angkatan Darat ke-9 dan para pengungsi berhasil mencapai posisi tentara ke-12. Namun, mereka dalam kondisi kelelahan dan telah kehilangan lebih dari 30.000 orang dalam pertempuran. Kurangnya koordinasi antara dua front Soviet menyebabkan insiden salah tembak. Tentara pengawal ke-8 dari front Belarusia ke-1 terlibat baku tembak dengan pasukan tank pengawal ke-3 dari front Ukraina ke-1. Insiden ini menyebabkan korban jiwa di kedua belah pihak. Sebelum kesalahpahaman dapat diselesaikan, Jenderal Weyging, Komandan Pertahanan Berlin, melaporkan kepada markas besar bahwa pasukannya terpaksa harus mundur dari garis depan karena kekurangan amunisi dan pasokan. Ia juga menyatakan bahwa mempertahankan Berlin tanpa dukungan dari Angkatan Darat ke-9 sudah tidak mungkin lagi. Weyging kemudian membawa sisa pasukannya ke barat, melintasi Sungai Elbe, untuk menyerah kepada pasukan. Hitler menulis surat wasiat terakhirnya, yang disaksikan oleh sejumlah perwira tinggi militer dan staf pribadinya. Pada tanggal 29 April, pasukan SOVIET menduduki Istana Kroll dan melanjutkan serangan ke wilayah pusat kota. Di sisi utara, Korps Senapan ke-79, yang baru saja menghancurkan pertahanan di jembatan Moltke, bergerak menuju Kementerian Dalam Negeri dan terlibat pertempuran sengit selama 3 hari berikutnya. Pada tanggal 30 April, pasukan Soviet mulai memasuki pusat kota Berlin. Ditemukan bahwa pasukan Soviet menderita cukup banyak korban, terutama akibat perlawanan sengit dari benteng pertahanan dan menara artileri di kebun binatang Berlin. Divisi Senapan ke-150 melanjutkan serangannya untuk merebut Reichstag. Sekitar 90 baterai artileri dan peluncur roket Katyusha membombardir Reichstag untuk melemahkan pertahanannya. Korps Senapan ke-171 di sisi kiri dan Korps Senapan ke-150 di sisi kanan terus berusaha menguasai gedung-gedung pemerintahan di sebelah utara. Secara resmi, perlawanan terakhir di Berlin berakhir pada 2 Mei tahun 1945. Soviet kemudian menawan sekitar 180.000 tentara Jerman, yang kemudian dikirim ke kamp-kamp tahanan di timur. Hitler, bahwa para pembela kemungkinan akan kehabisan amunisi dalam beberapa jam ke depan. Sekitar pukul 14, Hitler dan Eva Braun memasuki ruang belajar pribadinya dan kemudian melakukan bunuh diri. Eva meninggal akibat menelan kapsul sianida, sementara Hitler menembak dirinya sendiri. Aksi bunuh diri ini kemudian diikuti oleh Joseph Goebbels beserta istrinya dan beberapa perwira tinggi militer serta loyalis Hitler lainnya.
Perlawanan terakhir di Berlin berakhir pada 2 Mei tahun 1945, Soviet kemudian menawan sekitar 180.000 tentara Jerman. Korban dalam pertempuran ini sangat besar. Dari pihak Soviet, total korban mencapai sekitar 78.291 tewas dan 274.184 terluka, termasuk 2.825 tewas dari pasukan Polandia. Dari pihak Jerman, sekitar 92.000 tentara tewas, 200.000 luka-luka, dan 480.000 lainnya menjadi tawanan. Korban sipil diperkirakan mencapai 175.000 orang tewas, termasuk 50.000 yang tewas dalam pertempuran di dalam kota.